Oke, baik. Selamat siang teman-teman, selamat pagi Bu. Saya Andrew dan dari sini. Saya memiliki kasus di sini tentang skenario 3. Di sini ada dua orang, Dina dan juga Vira. Dina dan Vira itu mereka menonton video pembelajaran CPS dan mereka pun menyadari tentang itu bagi seberapa menakjubkannya si CPS ini. CPS itu sistem kardiovaskular. Nah, di situ mereka belajar bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan di setiap kontraksi jantung kira-kira sepertiga isi cangkir yang kira-kira 60 ml itu mereka itu diinjeksikan per kontraksi. Dari situ mereka juga mengetahui ada regulasi yang mengatur si pompa jantung dan juga mereka melihat bagaimana siklus jantung itu mereka itu berhubungan dengan urutan kontraksi atrium, ini atrium ke ventricle dan bagaimana hubungannya dengan menutup dan juga membuka katup. Nah, saya akan mengelaborasikan isi kasus ini terhadap presentasi saya meliputi anatomi histologi dan juga fisiologi dari sistem kardiovaskular, meliputi si jantung dan juga pembuluh darah. Nah, tadi udah dibahas kan tentang anatomi itu bagaimana? Untuk anatomi jantungnya itu sendiri, dia ini terletak di regio toraks, di bagian mediastinum tengah, si medius ini. Dia ini memiliki margo lateral yang sinistra ini itu berhubungan dengan vena cava inferior dan juga superior, mohon maaf. Lalu kemudian ada margo dextra itu berhubungan dengan paru. Kemudian margo superior itu ada aorta dan margo inferior itu ada si apex cordis. Dia memiliki dua atrium dan juga dua ventricle. Dua atrium itu di paling atas ini ada sinistra dan juga sinistra, dan ini yang sinistra ventricle dan juga dan dextra ventricle. Mereka dipisah oleh septa interventricular dan juga septa interatrial. Dan mereka memiliki pembuluh darah besar. Di sini ada si vena cava superior dan juga inferior. Lalu ada arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Si vena cava ini mereka bermuara ke atrium dextra. Lalu kemudian di sini ada ventricle dextra, yaitu berhubungan dengan vena pulmonalis, arteri pulmonalis, yang nanti si vena pulmonalis itu balik menuju ke atrium sinistra, dan di sini ada aorta dari ventricle sinistra. Oke. Lalu kalau misalkan kita lihat secara histologis atau secara mikroskopisnya, si jantung ini dia itu terdiri dari tiga bagian. Ada endokardium, lalu ada miokardium. Miokardium itu dia itu sel otot jantung khusus, yang dimana dia memiliki diskus intercalaris yang terdiri dari desmosom, lalu ada gap junction dan juga tight junction. Untuk gap junction itu terdiri dari koneksi. Lalu di sini ada si perikardium, ada dua jenis, yang serosa dan juga fibrosa. Oke, lalu kemudian ada si pembuluh darah di sini. Pembuluh darah ini dia itu memiliki 3 lapisan secara umum untuk arteri dan juga vena. Untuk kapiler itu dia itu juga mirip. Dia ini memiliki tunika intima di paling dalam, lalu ada tunika muscularis yang terdiri dari otot polos. Kalau misalkan di arteri itu dia itu lebih tebal dibandingkan di vena, dan juga dia memiliki tunika adventitia. Kebanyakan itu tunika adventitia, meskipun nanti bilang juga dia punya tunika serosa. Tunika serosa mungkin di sekitar peritoneum, di abdomen. Lalu kalau misalkan di vena, apa keunggulannya? Karena dia itu lebih rendah tekanannya itu, maka dia butuh suatu katup atau valva. Itu ciri khas dari si venanya ini. Kalau misalkan di pembuluh limfa, pembuluh limfa itu dia memiliki one way valve dan dia itu sirkulasi tertutup. Oke, itu aja untuk anatomi dan juga histologi. Kita masuk ke pembahasan utamanya dari katanya itu jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kita berbicara tentang sirkulasi yang baru dibahas tadi. Untuk sirkulasinya itu tadi kan saya udah bilang, jadi ini darah itu pertama-tama masuk itu melalui atrium dextra. Atrium dextra dia ada si katup trikuspid. Katup trikuspid ini turun ke ventricle dextra, dia akan memompa darah melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo, terjadi exchange gas, lalu kemudian pergi ke atrium sinistra. Atrium sinistra melalui katup bikuspid, dia akan mengalirkan darah itu ke arteri ke aorta. Aorta ini dia itu ada pertama aorta ascendens, nanti kemudian dia bercabang jadi 3. Ada truncus brachiocephalic, arteri cortis communis sinistra, dan juga si arteri subclavian sinistra. Dan nanti mereka itu pergi naik melalui arteri cortis communis. Kalau misalkan venanya itu sebanding itu vena jugularis, ada vena jugularis maupun yang interna maupun eksterna, sama seperti si arteri carotid eksterna dan juga interna. Lalu kemudian yang dia ada turun juga aorta descendens. Aorta descendens dia bercabang, ada truncus celiacus, lalu ada arteri mesenterica superior inferior, dan juga ada arteri iliaca yang komunis. Ya, mereka akan menuju ke ekstremitas yang superior dan juga inferior, dan di sini itu yang bagian atasnya itu melalui si jugular dan juga si carotid. Dan intinya itu mereka nanti akan balik melalui pembuluh darah baliknya itu melalui vena sistemiknya menuju ke atrium dextra lagi, dan siklusnya berulang. Itu bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti akan ada kaitannya dengan katup sini. Lalu dibilang juga bahwa di setiap kontraksi jantung sepertiga isi cangkir yang 60 ml itu diinjeksi.
Nah, bagaimana kontraksi jantung ini terjadi? Kita nggak bahas si mikroskopis itu di bagian yang mana? Di miosit atau di miometriumnya, di miokardium itu. Yang miokardium. Nah, di sini untuk yang mekanisme miositnya itu mungkin lebih jelasnya itu di gambar sini. Kan ada sel nodal. Sel nodal ini dia itu memiliki vanik itu natrium channel, yang dimana dia itu ada natrium yang masuk secara perlahan, dan itu kenapa sih jantung itu dia nggak punya istirahat, dia nggak memiliki resting membrane potensial yang tetap. Nah, apa efeknya dari si vanik natrium channel ini? Dia itu memasukkan natrium terus-terusan, dan ketika natriumnya udah sampai ke maksnya itu nanti ada dari si L-type dan juga T-type calcium channel yang masukin kalsiumnya, dia akan memicu depolarisasi. Nah, apa gunanya dari diskusi terkalarasi yang tadi dibilang? Diskusi terkalarasi itu dia punya si gap junction. Gap junctionnya itu dia akan menyalurkan si kalsium itu menuju ke miosit. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di sel kontraktilnya. Di sini ketika si kalsium itu dia itu masuk, yang lebih jelasnya di situ, si kalsium itu dia itu masuk melalui si gap junctionnya itu, nanti di sini tuh akan terjadi muatan yang positif. Muatan positif ini dia itu memicu natrium masuk, bareng juga dengan kalsium nanti masuk setelah mencapai suatu membran potensial tertentu. Nah, apa efeknya? Di sini kan ada si tubulus T, karena dia ini juga sel lurik, otoplurik itu yang memiliki tubulus T tidak seperti otopolos. Nah, dengan begitu, apa efeknya di sini? Ya miriplah si ini namanya itu kan sarcoplasmic reticulum, bukan endoplasmic reticulum. Dia itu ketika udah mencapai muatan potensial tertentu, kalsium akan dikeluarkan. Kalsium ini dikeluarkan, dia akan menuju ke itu si bagian kontraktil ini, memicu tadi filament teori, dan dengan begitu miositnya itu dia itu melakukan kontraksi. Secara garis besar itu apa bedanya sih dengan si otoplurik? Bisa diperhatikan di sistem konduksi ini. Kalau dibilang dulu di bagian atas ini tuh dia memiliki namanya seno atrial. Dia nanti menjalurkan juga menuju bagian dekstra melalui bundle of Bachmann. Nah, dari situ mereka itu akan menjalurkan ke FV node. Nah, dari FV node dia akan turun melalui bundle of Kiss dan menyebar melalui sel Purkinje, bukan sel Purkinje ya. Sel Purkinje ada di cerebellum. Dan dari situ nanti akan terjadi repolarisasi and so on. Kalau misalkan digambarkan di grafik, kira-kira fase pertamanya itu kan dia itu depolarisasi melalui si natrium dan juga kalsium yang mereka itu masuk. Mungkin juga ada dari si tadi gap junctionnya itu dia akan mengalami depolarisasi dari si minus 20. Ketika udah sampai ke thresholdnya di minus 70, dia akan naik drastis. Ada yang dibilang di plus 10, ada yang bilang plus 20. Intinya itu dia nanti akan sampai ke maksimum, lalu dia akan melakukan repolarisasi awal. Nah, di sini ketika dia udah selesai melakukan depolarisasi, terjadi kontraksinya. Nah, ketika udah selesai si kontraksinya itu dia akan masuk ke fase repolarisasi awal. Tapi karena si kalsium ini dia itu masuk bareng dengan kaliumnya itu yang udah sampai maksimum itu kan, biasanya kalau selesai aksi potensial kan kalium selalu keluar kan, baik di semua otopolos, di semua otopolos maupun otolurik. Nah, ketika kalium dan juga kalsium itu mereka keluarnya itu dengan konsentrasi yang sama, itu intinya nanti tidak ada perubahan potensial yang terjadi. Mungkin ini sekitar plus itu di sekitar 0 mV, itu mereka itu konsentrasi itu udah sama. Dan dengan itu mereka memiliki fase namanya fase plateau. Ini fase istirahat jantungnya. Karena kasihan juga kan kalau jantung itu dia itu terus-terusan bekerja. Dia punya waktu istirahat yang cukup sekitar 250 milisecond melalui fase plateau ini. Nah, ada perbedaan di atrium dan juga di ventricle. Kalau di atrium itu dia ini lebih landai. Sementara di ventricle, terutama sinistra ini, dia pasti kan memompa lebih kencang daripada atrium. Makanya fase plateau itu lebih landai dan juga lebih panjang dibandingkan si atrium. Dan setelah si kalsium itu dia udah cukup masuknya itu, dia akan lebih kalah dari si kalium yang keluarnya itu, terjadi repolarisasi akhir, dan dari situ balik lagi ke fase depolarisasi lagi, and then so on. Kira-kira itu yang terjadi pada saat setiap kontraksi jantungnya itu yang menginjeksikan 60 ml cangkir 50 ml itu darahnya itu. Oke. Nah, tapi kasihan kan kalau misalkan jantung itu dia itu bekerja terus-terusan ini, kan ada saatnya ketika kita lagi olahraga itu jantung kita memompa lebih kencang, dan ketika kita lagi tidur, dia itu memompanya itu lebih lambat. Hal itu diatur oleh regulasi jantung. Nah, regulasi jantung ini itu dia kan pertama-tama dari sistem saraf otonom. Ya seperti kita tahu itu sistem saraf otonom, dia itu ada simpatis. Dia itu ada sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis. Yang di lokasi simpatis itu ya logika aja lah, kita itu lagi dikejar anjing. Ketika lagi dikejar anjing, maka apa yang terjadi sih sama jantungnya? Jantung itu pasti akan memompa lebih kencang kan? Kita tuh lagi lari cepat ini. Nah, melalui si norepinefrin ini, dia itu nanti akan memicu si ATP. Dia akan memicu si cyclic AMP itu, cyclic AMP pathway. Intinya itu, dia itu akan membuat si kontraksi itu lebih cepat. Dan juga heart rate itu akan meningkat.
barengan juga dengan dia melakukan vasokonstriksi di pembuluh darah, hal itu akan meningkatkan si tekanan darah atau BP-nya. Kebalikannya ketika kita udah selamat dari anjingnya itu, udah di dalam rumah santai-santai, heart rate itu akan menurun, mungkin juga dipicu oleh si yang dipicu oleh si asetilkolin, dia itu juga menurunkan kontraktilitas jantung dan dia juga mendilatasikan si pembuluh darahnya, efeknya itu tekanan darahnya itu menurun. Itu dari otonom. Ada juga dari hormon. Hormon itu seperti misalkan ketika lagi dehidrasi, yang terpicu itu si RAS kan, renin angiotensin aldosteron. Apa efeknya itu? Aldosteron dikeluarkan, dia akan memicu si cyclic AMP pathway juga. Nanti si natrium itu diretensi barengan dengan air dan juga dia memiliki vasokonstriksi seperti si ADH ini. ADH itu dia itu kan juga namanya vasopressin. Dia itu selain meningkatkan si seperti si aldosteron, dia juga melakukan vasokonstriksi. Efek itu mereka sama-sama meningkatkan tekanan darah. Dibandingkan dengan AMP yang dikeluarkan dari atrium dextra oleh miositnya itu, dia itu memicu vasodilatasi dan juga dia tidak meretensi si natrium, sehingga dia itu menurunkan kadar airnya dan dengan itu dia menurunkan tekanan darah. Nah, ada lagi dari si baroreseptor dan juga kemoreseptor. Baroreseptor itu kan ada badan karotid dan juga badan aorta. Badan karotid itu distal dari si karotid komunis, sementara kalau si aorta itu dia itu dekat dengan itu aortic arch. Apa intinya dari mereka ini? Ketika mereka mendeteksi regangan, mereka akan mengirimkan sinyal menuju ke pusatnya di medula, di pusat akselerasi jantung itu. Dia akan meningkatkan sinyal menuju ke si saraf simpatis dan efeknya mirip lah, tekanan darah itu meningkat. Dan yang berkebalikan itu ketika tidak ada terlalu banyak regangan, dia akan menurunkan sinyal menuju ke saraf simpatis. Kemoreseptor, dia ini beda cerita. Kalau dia mendeteksi tegangan, dia mendeteksi si oksigen dan juga CO2. Nah, efek itu kira-kira mirip lah. Ketika misalkan oksigen itu rendah atau CO2-nya tinggi, dia akan memicu pusat cardio acceleration dan juga dia menginhibit si inhibition sehingga cardiac output itu dia meningkat. Cardiac output meningkat, tekanan darah akan naik. Barengan juga dengan respirasinya itu dia itu akan terstimulasi juga untuk yang itu efek ngos-ngosan atau hiperventilasi. Nah, itu kira-kira tata regulasi jantung. Nah, yang terakhir nih. Mereka ini kan bicara tentang siklus jantung dan juga hubungannya dengan buka katup. Nah, ini itu berkaitan dengan siklus kardiak. Ada 4 fase. Ini kita kan barengan jalan ya. Pertama-tama, darah itu masuk menuju ke atrium. Ketika darah masuk ke atrium, posisinya si katup itu, mereka ini AV valve ini, mereka itu akan terbuka. Si pulmoner ini dan juga aorta dia bakal tertutup. Dengan begitu, darah itu akan masuk ke ventricle. Dan di sini tekanan di atrium itu mereka lebih besar dibandingkan di ventricle, sehingga si katup itu terbuka. Karena intinya itu katup ini akan terbuka jika tekanan di ruang sebelumnya ini lebih besar daripada ruang di setelahnya. Itu kata kuncinya. Dan dari situ straightforward. Ini kan fase pertama itu mid to late ventricular diastole. Nah, ketika dia masuk ke sini, dia akan memicu si isovolumetary contraction, yaitu kontraksi dari ventrikelnya. Ketika tekanan di sini lebih besar daripada sebelumnya itu, maka katup itu akan menutup di si AV-nya. Dan di sini pulmonalnya itu masih menutup, dan si pulmonalnya itu dia akan membuka. Nah, ketika dia menutup, bunyi apa yang kita dengar? Bunyi loop. Sementara ketika dia membuka, dia siap-siap untuk mengkontraksikannya. Kita masuk ke mid to late diastole, di mana si katup ini masih terbuka, katup AV-nya itu dia itu menutup. Nah, di sini tekanan di arterial ini dia itu akan lebih besar, dia itu masih lebih besar daripada si ventricle, sementara di sini itu arterial itu lebih rendah dibandingkan si ventricle. Itu kira-kira kondisinya sekarang. Tapi intinya itu katup ini dia itu on the way menutup, sementara ini udah tertutup dari tadi. Dan ketika udah masuk ke si isovolumetary relaxation, ketika si katup ini mereka itu sama-sama menutup, maka ketika mereka ini menutup, setelah darahnya diinjeksikan, itu bunyi keduanya, bunyi apa? Si bunyi dup. Itu kaitannya antara si kontraksi ini dengan si dup-dupnya itu. Dan itu kira-kira urutan dari kontraksinya dan juga sekian isi presentasinya. I hope it makes sense. Apakah ada yang ingin ditanyakan?